Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan materi kita masih tentang himpunan. Di sini kita memasuki part yang ketiga. Ya, part ini kita akan bahas tentang pembuktian pernyataan himpunan. Ya, kita bisa menggunakan definisi maupun menggunakan hukum-hukum atau sifat dari operasi himpunan. Lalu kita akan pelajari tentang penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita masuki sumber pertama tentang pembuktian pernyataan himpunan. Ya, untuk pembuktian pernyataan himpunan yang pertama, kita akan menggunakan definisi. Ya, definisi dari apa yang diketahui gitu ya. Nah, di sini metode ini biasa digunakan untuk membuktikan pernyataan himpunan yang berbentuk implikasi maupun biimplikasi. Ya, biasanya memuat notasi himpunan bagian atau subset. Ini biasanya ya, kan tapi bisa jadi ada yang tidak memuat ini juga tidak apa-apa. Nanti kan ada dua ya, ada dua metode yang bisa kita gunakan, menggunakan definisi maupun hukum-hukum operasi himpunan. Senyaman teman-teman mau menggunakan metode yang mana yang menurut teman-teman itu lebih mudah gitu ya kan. Tapi biasanya ya yang menggunakan definisi itu yang seperti ini ya, yang biasanya tuh ada jika ya diketahui apa kemudian maka apa gitu. Itu biasanya lebih enak kalau kita gunakan definisi gitu, metode dengan menggunakan definisi, karena ada bagian yang diketahui yang perlu kita gunakan ya, perlu kita uraikan untuk membuktikan apa yang mau kita buktikan itu. Itu ini contohnya. Buktikan A dan B saling asing jika dan hanya jika A union B sama dengan A selisih simetrik B. Ya, jadi di sini berbentuk biimplikasi. Ada kata kuncinya ini yaitu jika dan hanya jika. Ya, teman-teman ingat kembali, biimplikasi itu dia arah panahnya itu tandanya ya, simbolnya itu arah panahnya itu ke kanan maupun ke kiri. Ya, jadi dalam hal ini kita akan membuktikannya dalam dua arah ya. Pertama, jika yang diketahui A dan B saling asing, lalu kita buktikan A union B sama dengan A selisih simetrik B. Lalu untuk ke arah satunya lagi, yang arah dari kanan ke kiri, berarti yang diketahui A union B sama dengan A selisih simetrik B. Lalu yang mau kita buktikan A dan B saling asing. Ya, seperti ini kurang lebihnya untuk pembuktiannya yang dari arah kiri ke kanan dulu ya. Yang diketahui kita tulis dulu, A dan B saling asing. Itu yang diketahui, yang di soal ya. Kemudian apa yang kita buktikan juga kita tuliskan dulu. Berarti di sini yang mau kita buktikan A union B sama dengan A selisih simetrik B. Nah, dari sini saat mau membuktikan persamaan ini ya, kita akan menggunakan definisi sama dengan atau kesamaan dua himpunan. Teman-teman diingat kembali materi himpunan part 1 ya, kapan suatu dua himpunan dikatakan sama dengan ya. Nah, di sini kita menggunakan versi yang kedua himpunan dikatakan sama dengan jika subsetnya itu dua arah ya. Jadi kiri subset kanan dan kanan subset kiri. Oleh karena itu dari sini ya, ini kita bagi lagi menjadi dua kasus gitu ya. Yaitu yang pertama A union B subset A selisih simetrik B. Ya, ini nanti kita buktikan dulu, lalu nanti kita buktikan sebaliknya. A selisih simetrik B ya, subset A union B gitu. Ya, di sini saya bagi menjadi kasus A dan B. Yang pertama akan kita buktikan dulu yang ini ya. Akan dibuktikan A union B subset A selisih simetrik B.
Nah, untuk membuktikan ini, teman-teman perhatikan, yang mau kita buktikan ini dalam bentuk subset, ya. Ingat kembali definisi subset, ya. Misal ada A subset B, itu definisinya untuk setiap X, ya. Untuk setiap X elemen A, maka X elemen B, gitu ya. Pakainya kuantor universal. Setiap. Nah, oleh karena itu di sini kita ambil sembarang, ya, kita ambil sembarang X elemen ini, ya, lalu kita tunjukkan X itu elemen di sini. Nah, itu berarti terbukti A union B subset A selisih simetrik B. Itu kuncinya, ya. Jadi diambil dulu sembarang X anggota ini, ya, artinya ya X elemen A atau X elemen B sesuai definisi dari union. Selanjutnya, karena A dan B saling asing, ini dapat dari mana? Diketahui, ya. Tadi di atas kan sudah kita tulis yang diketahui apa, ya. Karena A dan B saling asing, ya, artinya A irisan B merupakan himpunan kosong. Maka tidak mungkin ada anggotanya, ya. Jadi X tidak mungkin elemen dari A irisan B karena A irisan B tidak mempunyai anggota, ya. Jadi X tidak mungkin menjadi elemen A irisan B. Nah, di sini berdasarkan definisi selisih simetrik, teman-teman ingat kembali definisi selisih simetrik atau beda setangkup, ya, bahwa definisinya itu X elemen A atau X elemen B, ya, akan tetapi X itu bukan elemen dari irisan A dan B, ya. Jadi di sini karena kita peroleh ini tadi X elemen A, X elemen B, dan X bukan elemen A irisan B, maka artinya X itu merupakan elemen dari A selisih simetrik B. Nah, dari sini sudah terbukti, ya, karena untuk sembarang X yang kita ambil, ya, untuk sembarang X, jika X elemen A union B, lalu kita bisa membuktikan X elemen A selisih simetrik B, ini merupakan definisi dari subset, ya. Maka terbukti A union B subset A selisih simetrik B. Jadi terbukti untuk yang bagian pertama ini, ya. Untuk selanjutnya kita buktikan yang subset bentuk kedua ini, ya. Yang ini subset ini, yang kebalikannya, ya. Untuk caranya berarti analog, kita gunakan definisi subset, ya. Diambil sembarang elemen di sini, ya. Diambil sembarang X elemen A selisih simetrik B, lalu kita tunjukkan, kita mau arahkan agar X-nya itu menjadi elemen dari A union B. Nah, itu nanti definisi subset, gitu ya. Diambil X sembarang elemen selisih simetrik B. Nah, di sini artinya berdasarkan definisi selisih simetrik, ya, X itu elemen A atau X elemen B, akan tetapi X bukan elemen dari A irisan B. Nah, dari sini karena X elemen A atau X elemen B, maka teman-teman ingat kembali, ya, ini kan ini itu diambil dari sini, ya. Maka ini berarti menggunakan definisi union, ya, menggunakan kata hubungnya atau, ya, berarti ini merupakan X-nya itu merupakan elemen dari A union B, gitu ya. Nah, selanjutnya karena sudah terbukti nih, ya, kalau tadi kita ambil sembarang X, ya, di mana X-nya itu elemen dari A selisih simetrik B, lalu kita sudah bisa membuktikan X itu elemen dari A union B, ini definisi subset, ya. Buka kembali definisi subset atau himpunan bagian. Berarti kita bisa simpulkan A selisih simetrik B subset dari A union B. Berarti ini terbukti. Bagian kedua terbukti, ya. Nah, jadi karena sudah kita bisa membuktikan kedua bagian ini, ya,
ini subset ini maupun ini subset ini sudah kita buktikan, nah itu merupakan definisi sama dengan, ya. Berarti bisa kita simpulkan atau terbukti bahwa A union B ini sama dengan A selisih simetrik B. Jadi terbukti saat A dan B saling asing, maka A union B sama dengan A selisih simetrik B. Ya, jadi dari sini untuk arah kiri ke kanan sudah terbukti. Nah, selanjutnya kita mau buktikan dari arah kanan ke kiri. Ini yang diketahui gantian. Lalu kita buktikan A dan B saling asing. Oke, ini para anak arah yang kiri ke kanannya, sekarang yang arah kanan ke kirinya. Ya, selanjutnya kita mau buktikan yang arah kanan ke kiri, ya. Jadi di sini kita tulis dulu yang diketahui, berarti A union B sama dengan A selisih simetrik B. Lalu yang mau kita buktikan A dan B saling asing, ya. A dan B saling asing itu artinya A irisan B merupakan himpunan kosong. Nah, di sini untuk pembuktiannya kita menggunakan metode pembuktian tak langsung, ya. Untuk pembuktian tak langsung kita menggunakan yang kontradiksi. Jadi kita akan mengandaikan apa yang mau mengandaikan lawannya, ya, mengandaikan lawan atau negasi dari yang mau kita buktikan. Ya, kalau di sini yang mau kita buktikan A dan B saling asing, berarti kita andaikan A dan B tidak saling asing. Ya, lalu nanti kita cari suatu bentuk kontradiksi atau suatu hal yang berlawanan atau bertentangan, ya. Lalu pengandaian jadinya salah dan terbukti yang lawan dari pengandaian itu, gitu ya. Oke, di sini kita mulai dengan andai A dan B tidak saling asing. Ya, lawan atau negasi dari ini. Karena A dan B tidak saling asing, ya, artinya kalau diperhatikan di diagram Venn saling asingnya itu, diagram Venn-nya itu dia saling bersentuhan, ya, ada suatu anggota dalam irisan, ya. Makanya di sini artinya A irisan B bukan merupakan himpunan kosong. Nah, kalau seperti ini berarti kita bisa ambil salah satu anggota dari irisannya, karena ya tadi tidak kosong kan himpunannya, jadi dia mempunyai anggota. Ya, jadi karena ia mempunyai anggota, sah hukumnya jika kita ambil sembarang anggota dari A irisan B. Nah, di sini kita misalkan yang kita ambil itu X gitu ya. Makanya di sini misal yang diambil misal diambil sembarang X elemen dari A irisan B. Nah, artinya X elemen A dan X elemen B ini merupakan definisi irisan ya. Oke, selanjutnya di sini hal ini berakibat X elemen A union B. Kok bisa dari irisan masuk ke akibat ini? Ya, teman-teman perhatikan untuk diagram Venn, coba saya gambarkan ya. Ya, di sini teman-teman perhatikan jika X ini masuk ke dalam irisan, ya, A irisan B, maka otomatis X itu pasti elemen dari A union B juga gitu, karena daerah arsiranya lebih luas cakupannya yang union, ya. Irisan itu pasti masuk ke dalam union. Tapi belum tentu sebaliknya. Mengapa? Karena bisa jadi walaupun dia union masuknya ke di luar irisan, misalnya di sini gitu ya, misalnya di sini. Nah, di sini di luar irisan begitu. Jadi tidak komutatif ya. Jadi kalau suatu elemen itu masuk ke dalam irisan, pasti dia masuk ke dalam unionnya ya, menjadi anggota juga di union dua himpunan itu, tapi tidak sebaliknya gitu ya. Ya, maksudnya tidak tentu, untuk sebaliknya itu belum tentu. Oke, selanjutnya di sini kita lanjutkan, tadi diperoleh X elemen A union B. Nah, lalu di sini diketahui bahwa A union B itu sama dengan A selisih simetrik B. Nah, dari sini berarti bisa kita simpulkan X juga elemen dari
A selisih simetrik B gitu. Sesuai dengan definisi kesamaan dua himpunan. Ya. Lalu berdasarkan definisi A selisih simetrik B, ya, diperoleh X bukan elemen A irisan B. Apa sih definisi selisih simetrik? Diingat kembali ya. X elemen A selisih simetrik B. Artinya X elemen A atau X elemen B, akan tetapi X bukan elemen dari A irisan B. Ya, itu definisi selisih simetrik. Nah, jadi karena definisi itu diperoleh X itu bukan elemen dari A irisan B. Nah, ini terjadi kontradiksi nih dengan yang atas ini. Ya, tadi kita sudah anggap bahwa kita asumsikan ya bahwa X itu kita asumsikan di awal X itu elemen dari A irisan B. Tapi saat kita asumsikan ini ternyata diperoleh kontradiksi, di bawahnya itu kok X bukan elemen A irisan B, berlawanan ya. Jadi di sini karena terjadi kontradiksi sehingga pengandaian salah dan terbukti hal yang sebaliknya dari pengandaian. Jadi terbukti A dan B saling asing. Nah, dari sini baru akhir dari pembuktian karena sudah dua arah ya. Sudah dua arah kita buktikannya. Jadi tadi terbukti yang ini yang pertama kan ini ke sini ya, lalu yang kedua kanan ke kiri. Kalau sudah keduanya sudah kita buktikan berarti selesai pembuktian untuk yang teorema ini. Itu karena di sini tandanya pakainya jika dan hanya jika atau biimplikasi. Yaitu adalah prinsip contoh penggunaan definisi ya dalam pembuktian pernyataan himpunan. Jadi intinya itu metode definisi itu adalah kita menggunakan definisi dari apa yang diketahui gitu ya. Definisi dari subset ya, di sini kita menggunakan definisi subset. Lalu definisi union ya, lalu definisi dari saling asing, definisi dari selisih simetrik dan sebagainya. Ya, jadi penyajiannya itu bisa dalam bentuk kalimat-kalimat seperti ini, ya diuraikan kalimatnya atau mungkin hanya berbentuk definisinya langsung, notasinya langsung. Untuk setiap X elemen A union B, panah, maka bla bla bla, notasi-notasi saja tanpa ada kalimat itu bisa jadi. Untuk yang contoh itu nanti kita bahas di yang next sesudah ini nanti ya. Ini contoh yang menggunakan definisi tapi kita uraikan dalam bentuk kalimat. Nah, selanjutnya kita pelajari pembuktian pernyataan himpunan yang menggunakan hukum atau sifat operasi himpunan. Ya, metode ini biasa digunakan untuk membuktikan pernyataan tentang persamaan himpunan. Jadi ada bentuk tanda-tanda atau simbol sama dengannya yang mau kita buktikan gitu. Nanti kita bisa membuktikannya dengan menggunakan hukum-hukum atau sifat operasi himpunan. Untuk hukum-hukumnya ya, ini diantaranya ada hukum komutatif, hukum asosiatif, distributif, dan seterusnya. Ini merupakan contoh sifat-sifat atau hukum-hukum operasi himpunan yang sering kita gunakan untuk membuktikan tentang pernyataan himpunan ya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan banyak hukum yang sebenarnya sudah teman-teman kenal ya. Ada hukum De Morgan, distributif, komutatif, dan seterusnya. Ini hampir sama nama sifatnya itu hukumnya pada materi sebelumnya yang sudah kita pelajari, yaitu tentang pernyataan ya atau proposisi. Akan tapi bedanya hukum ini diberlakukan pada himpunan. Jadi topik pembicaraannya berbeda, yang satu pernyataan, yang satu himpunan, akan tetapi polanya sama
Makanya di sini namanya sama ya, asosiatif. Kalau teman-teman perhatikan ini hampir sama polanya dengan yang asosiatifnya dari hukum logika ya, hukum-hukum logika yang di dalamnya itu memuat pernyataan-pernyataan. Ya, sebagaimana sebelumnya, hukum-hukum ini juga sebenarnya bisa kita gunakan karena sudah melalui pembuktian. Nah, di sini karena ada banyak hukumnya, di sini kita akan belajar untuk membuktikan hukum-hukum yang ada di sini, tapi kita ambil 2 aja ya karena waktu terbatas. Di sini misalnya kita ambil hukum De Morgan dan distributif yang mau kita buktikan. Oke. Nah, di sini pembuktian hukum De Morgan. Nah, di sini untuk pembuktiannya kita menggunakan metode definisi. Nah, untuk definisi ini tadi beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu menggunakan kalimat, ya, cukup panjang. Nah, di sini kita langsung menggunakan definisi secara notasinya saja karena memang di sini untuk pembuktiannya itu tidak ada yang diketahui ya. Cukup tanda sama dengan ini atau persamaan himpunan ini aja. Jadi bisa kita gunakan menggunakan metode definisi tapi langsung ke notasinya saja tanpa ada kalimat. Biasanya kalau kalimat itu kita gunakan jika memang ada yang diketahuinya apa gitu ya. Oke, di sini untuk menunjukkannya, di sini yang mau kita buktikan kan tanda sama dengan ya. A union B itu sama dengan komplement A irisan komplement B. Nah, di sini kita gunakan definisi dari sama dengan. Teman-teman ingat kembali, dua himpunan dikatakan sama dengan jika terjadi subset dua arah ya, kiri subset kanan sekaligus kanan subset kiri. Nah, ini jadi kita bagi 2 kasus. Yang pertama mau kita buktikan yang kiri subset kanan terlebih dahulu. Ini mohon maaf, ini untuk hukum De Morgan-nya kurang tanda komplement atasnya ya, saya tuliskan dulu. Ya, ini ya yang benar ya, hukum De Morgan dari komplement A union B itu sama dengan komplement A irisan komplement B. Nah, di sini mau kita buktikan dulu yang komplement A union B subset dari komplement A irisan komplement B. Nah, di sini untuk membuktikan subset itu kita gunakan definisi subset. Teman-teman ingat kembali definisi subset ya. Yaitu untuk setiap X, jika X elemen di sini maka X juga menjadi elemen di sini. Nah, jadi di sini langkah awal kita ambil sembarang X ya. X-nya ini harus elemen himpunan yang sedang kita bicarakan dulu, himpunan universal ya, atau bisa disamakan dengan himpunan semesta. Nah, di sini kita ambil sembarang X elemen dari komplement A union B. Lalu mau kita buktikan yang sini nanti X-nya itu akan menjadi elemen di sini gitu ya. Dengan menggunakan definisi, berarti di sini kita gunakan definisi dari komplement. Teman-teman ingat kembali ya. Definisi dari komplement, jika X elemen dari komplement ini itu artinya X itu bukan elemen dari A union B gitu ya. Oke, selanjutnya karena X bukan elemen dari A union B, maka X itu bukan elemen A maupun X maupun elemen B. Jadi X itu bukan elemen A maupun elemen B. Kok bisa? Nah, di sini untuk mempermudah saya sajikan dalam bentuk tabel ya. Maaf kok tabel. Diagram Venn ya. Dalam diagram Venn misal di sini ada A dan B ya, himpunan A dan B. X ini bukan elemen A union B, berarti X itu tidak masuk ke dalam kedua lingkaran ini. Nah, artinya X itu bukan elemen A maupun X itu bukan elemen B. Jadi X itu elemen di luar ini ya, karena X itu tidak masuk ke dalam kedua lingkaran, berarti kan X-nya di luar kedua lingkaran tapi masih di dalam himpunan universal ya. Jadi X itu bukan elemen A dan X bukan elemen B ya. Terletak misal di sini titik ya, di sini X misal gitu ya.
Nah, selanjutnya karena X bukan elemen A, berarti X itu elemen komplement A. Ya, sekaligus karena X bukan elemen B, berarti X itu elemennya komplement B. Nah, dari sini kita gunakan definisi irisan ya, karena di sini tandanya konjungsi. Nah, ini merupakan definisi dari irisan. Jadi X itu elemen dari komplement A, irisan komplement B. Nah, di sini kita kembalikan ke definisi subset ya. Karena saat kita ambil sembarang X elemen ini untuk setiap elemen untuk setiap X elemen ini kok X itu jadi elemen ini, itu merupakan definisi subset. Jadi bisa kita simpulkan komplement A union B, subset komplement A irisan komplement B. Jadi untuk bagian pertama terbukti ya. Lalu kita buktikan yang subset yang satunya ya, yang sebaliknya, komplement A irisan komplement B subset dari komplement A union B. Untuk caranya analog dengan ini ya. Di sini kita ambil sembarang X elemen komplement A irisan komplement B. Dari sini kita gunakan definisi irisan yang kita uraikan, jadinya X elemen komplement A dan X elemen komplement B. Nah, ini artinya apa? Artinya X itu bukan elemen A dan X bukan elemen B. Nah, selanjutnya di sini menggunakan karena di sini X itu bukan elemen A maupun X bukan elemen B ya, lihat diagram Venn-nya. Nah, di sini maka artinya X itu tidak berada di lingkaran ini ya, karena tidak ada di A maupun di B, berarti anggap di luar sini X-nya. Berarti X itu bukan elemen dari A union B. Nah, dari sini maka bisa kita tulis X itu merupakan elemen dari komplement A union B. Nah, dari sini berdasarkan definisi subset ya. Ingat definisi subset untuk setiap X elemen ini, lalu kok diperoleh X menjadi elemen ini, maka itu ini subset ini gitu. Jadi bisa kita simpulkan komplement A irisan komplement B subset dari komplement A union B. Nah, dari sini terbukti. Ya, sebelum kita melanjutkan untuk membuktikan hukum selanjutnya, di sini teman-teman perhatikan untuk pembuktian yang sudah kita lakukan. Ya, di sini awalnya kan satu arah ya, maksudnya implikasi tandanya ya. Nah, di sini ternyata saat implikasi kita lakukan perbagian, ini caranya itu kebalikannya. Jadi awalnya kan dari sini. Dari sini lalu kita langkah ini, ternyata untuk yang bawahnya saat kita mau membuktikan yang ini itu ya dari sini ini sama ya. Arahnya sebaliknya dari sini ya. Terus ini ya sama dengan ini, terus ini sama ya, lalu diperoleh ini sama ya. Jadi untuk selanjutnya, untuk pembuktiannya kita bisa menggunakan dua arah langsung aja. Jadi tidak perlu kita bagi dua kasus ya, tidak perlu kita bagi dua kasus. Kalau per kasus ini kan kita nanti menggunakannya tanda implikasi. Selanjutnya kita bisa langsung menggunakan tanda biimplikasi ya. Jadi langsung dua arah kanan ke kiri, jadi itu langsung ke definisi, langsung ke tanda sama dengan. Jadi biimplikasi itu identik dengan sama dengan dua arah, kiri ke kanan bisa, kanan ke kiri bisa ya. Oke, untuk selanjutnya yang hukum distributif jadinya seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu membagi jadi subset, ini subset dulu, kiri subset kanan, lalu kanan subset kiri ya. Kita bisa langsung aja karena melihat tadi ya, langsung sebenarnya itu nanti dari sini ke sini, soalnya nanti analog ya, dari sini juga bisa ke sini gitu. Tanda implikasi ini identik dengan tanda ekuivalen ya, atau sama dengan. Jadi langsung satu kali pengerjaan gini aja terbukti gitu nanti ya. Oke, di sini kita akan buktikan hukum distributif. Union B irisan C
sama dengan A union B irisan A union C. Di sini kita ambil sembarang X, yang kita ambil yang ruas kiri dulu. Kita ambil ruas kiri, lalu kita nanti mau arahkan X-nya itu nanti juga anggota di sini, itu ya. X elemen dari A union B irisan C. Nah, ini jika dan hanya jika ya kita gunakan definisi dari A union B irisan C. Berarti X elemen A atau X elemen B irisan C. Ya, ini karena masih dalam satu kurung, kita jadikan satu ya. Nah, selanjutnya di sini kita pisah ya irisannya. Jadi menggunakan disjungsi. Menggunakan konjungsi ya. Jadi di sini X elemen B dan X elemen C. Nah, selanjutnya di sini teman-teman ingat kembali dulu hukum distributif pada awal itu ya, yang ada pernyataan ya. Pada pernyataan atau proposisi hukum logika berlaku hukum distributif juga untuk di sini ya. Ya, jadi di sini kita menggunakan hukum distributif proposisi ya, hukum logika ya. Jadi di sini X elemen A atau X elemen B dan X elemen A atau X elemen C. Nah, dari sini kita kembalikan lagi ke definisi union ya. Ya, jadi di sini kita menggunakan hukum distributif yang ada pada hukum logika. Ya, hukum logika yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Di sini jadinya X elemen A atau X elemen B dan X elemen A atau X elemen C. Nah, dari sini kita kembalikan menggunakan hukum union ya, karena di sini menggunakan disjungsi ya, diperoleh X elemen A union B dan X elemen A union C. Nah, dari sini kita gunakan hukum hukum ya, jadi di sini kita gunakan hukum distributif pada hukum logika ya, materi proposisi sebelumnya. Jadi X elemen A atau X elemen B dan X elemen A atau X elemen C. Nah, dari sini kita kembalikan ke dalam bentuk operasi himpunan ya, menggunakan definisi union karena di sini menggunakan disjungsi tandanya ya. Jadi berubah jadi X elemen A union B dan X elemen A union C. Ya, di sini tandanya masih implikasi semuanya ya, karena dua arah. Jadi arahnya bisa dari sini ke sini maupun ini ke sini gitu ya. Oke, selanjutnya di sini kita menggunakan definisi irisan ya. Di sini karena menggunakan penghubung konjungsi sesuai dengan definisi irisan, diperoleh X elemen A union B irisan X irisan A union C. Nah, di sini karena sudah terbukti karena sudah diperoleh X elemen A union B irisan C jika dan hanya jika ya, artinya ini sama dengan ya, ekuivalen dengan X elemen A union B irisan A union C, maka bisa kita simpulkan A union B irisan C sama dengan A union B irisan A union C. Terbukti. Ya, di sini kita menggunakan pembuktian dengan menggunakan definisi, ada definisi union, definisi irisan dan sebagainya ya. Itu untuk pembuktiannya. Yang lain silakan teman-teman bisa dipelajari sendiri, dicoba sendiri ya. Ada berbagai hukum ini. Selanjutnya untuk pembuktian dari hukum-hukum ini saya rasa cukup. Selanjutnya kita mau belajar untuk menggunakannya. Bagaimana kita menggunakan hukum-hukum ini untuk mempermudah kita dalam membuktikan pernyataan himpunan, tapi tanpa menggunakan definisi seperti tadi gitu ya, menggunakan hukum-hukum yang ada ini. Oke, langsung lanjut ke contoh untuk masing-masing himpunannya ini. Untuk masing-masing hukum silakan teman-teman didalami sendiri ya, hukum inverse seperti apa
ya, hukum identitas seperti apa, hukum idempoten seperti apa. Ini sebenarnya alat analog dengan hukum logika, ya, hukum sebelumnya di materi sebelumnya. Jadi saya tidak jabarkan satu persatu, ya. Teman-teman bisa baca, bisa kaji per hukumnya, ini masing-masing hukumnya ini sifatnya seperti apa, perubahannya kira-kira penggunaannya seperti apa, gitu ya. Saya langsung ke contoh ya. Ya, di sini kita pelajari contohnya yang pertama, ya. Misal ada A dan B sebarang himpunan, ya. Kita akan membuktikan A irisan B union A irisan komplement B sama dengan A. Ya, jadi di sini kita ambil satu ruas dulu. Ya, misal kita ambil ruas kiri lalu kita mau arahkan, nanti akan sama dengan menjadi yang ruas kanan. Ya. Di sini untuk yang pertama kita menggunakan hukum distributif, ya. Kita coba buka hukum distributif. Ya, yang ini, ya. Jadi untuk yang hukum distributif yang kita gunakan itu yang bawah, ya. Karena diketahui yang ruas kanan ini, lalu kita sederhanakan menjadi ruas kiri, ya. Untuk yang pada contoh itu menggunakan C-nya itu komplement B, ya. Tidak masalah, yang penting intinya di sini memuat 3 himpunan, ya. 3 himpunan berbeda. Di sini C-nya itu boleh kita aplikasikan untuk yang komplement B. Jadi kalau ada A irisan B union A irisan komplement B, nah ini akan sama dengan A irisan B union komplement B, itu ya. Makanya di sini diperoleh A irisan B union komplement B menggunakan hukum distributif. Untuk selanjutnya, di sini kita menggunakan ada yang menyebutnya hukum inverse, ada yang menyebutnya hukum komplement, ya, yaitu bahwa B union komplementnya itu sama dengan himpunan universal. Ya, kita buka hukum inverse atau hukum komplement. Ya, jika ada A union komplementnya, yaitu sama dengan himpunan universal. Lalu selanjutnya kita menggunakan hukum identitas, ya. A irisan himpunan universal itu adalah A itu sendiri, ya. Di sini kita menggunakan hukum identitas, ya, yang ini A irisan himpunan universal itu sama dengan A. Ya. Ya, jadi di sini sudah terbukti, ya, cukup menggunakan 3 langkah saja untuk membuktikan pernyataan ini. Ya, pernyataan sama dengan ini. Lebih sederhana daripada menggunakan metode definisi, ya. Oke, selanjutnya di sini kita lihat untuk contoh kedua. Misal kita mau membuktikan A union B selisih A sama dengan A union B. Ya, di sini kita ambil ruas kiri, ya. Analog caranya dengan yang atas, ya. Ambil ruas kiri lalu nanti kita arahkan akan menjadi sama dengan yang ruas kanan. Nah, di sini kita ambil ruas kiri A union B selisih A. Nah, teman-teman kalau perhatikan di sini kan tidak ada tanda selisih, ya. Di sini yang ada itu operasinya union, irisan, ya, komplement. Tidak ada operasi selisih maupun selisih simetrik, ya. Nah, jadi kalau seperti itu, jika misal nanti teman-teman menemukan permasalahan seperti itu, teman-teman ubah dulu, ya, tanda selisih itu yang nanti menggunakan irisan maupun union, ya. Karena di sini dibuka kembali, teman-teman diingat kembali bahwa B selisih A itu, ya, dia itu mempunyai notasi yang lain, yaitu ini sama dengan B irisan komplement A, gitu ya. Jadi ini sama dengan ini, ya. Teman-teman nanti bisa buka kembali definisi selisih, ya. Ini itu nanti bisa kita tulis seperti ini, B irisan komplement A. Nah, sama halnya juga nanti yang selisih simetrik, ya. Kalau teman-teman menjumpai soal yang selisih simetrik, ya, nanti selisih simetriknya itu nanti diubah dulu ke dalam bentuk yang mana nanti menggunakannya itu di dalamnya itu union maupun irisan. Ya, kemarin video sebelumnya kan
yang selisih metrik itu saya sajikan beberapa definisi notasi yang lain gitu ya, yang masih senilai tapi notasinya itu berbeda gitu. Ya, nanti bisa silakan dibuka kembali itu ya. Ya, jadi di sini kita rubah dulu dari bentuk selisih ini menjadi bentuk irisan B irisan komplement A menggunakan definisi operasi selisih. Nah, dari sini baru kita bisa menggunakan hukum-hukum yang ada tadi ya. Di sini kita mau menggunakan hukum distributif ya. Jadi dibuka ini kurungnya jadinya A union B irisan A union komplement A. Lalu selanjutnya ini gunakan hukum inverse atau komplement ya, sama dengan yang atas ini tadi. Jadi ya ini menjadi himpunan universal ya. Lalu selanjutnya dari sini sama dengan atasnya lagi, nih suatu himpunan jika diiriskan dengan himpunan universal ya akan berubah menjadi akan sama dengan himpunan itu sendiri ya, dengan menggunakan hukum identitas ya, hukum identitas yang ini ya. Nah, di sini perhatikan karena di sini masih satu kurung ya, teman-teman jangan merubahnya. Kurungnya masih tetap ditulis, jadi waktu dari sini ke sini tetap kurungnya. Lalu dari sini karena himpunan universalnya sudah bisa kita skip ya, sudah bisa hilang, berarti langsung aja jadinya A union B menggunakan hukum identitas. Jadi diperoleh A union B selisih A sama dengan A union B. Ya, itu untuk pembuktian dengan menggunakan hukum atau sifat-sifat operasi himpunan. Silakan didalami lagi dengan cara perbanyak latihan. Ya, untuk selanjutnya kita memasuki subbab terakhir tentang bagaimana penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini hanya contoh yang saya sajikan, mungkin ada contoh yang lain, silakan teman-teman bisa cari dari sumber yang lain yang lebih banyak ya. Di sini nanti kita akan mencoba menyelesaikan tentang masalah himpunan ya. Tentang ini ada survei gitu ya. Ya, di sini misalnya ada survei terhadap 270 orang. Nah, hasil survei tersebut ini 64 orang suka donat, 94 orang suka bolu, ya 58 orang suka kacang, 26 suka donat dan bolu, 28 orang suka donat dan kacang, 22 orang suka bolu dan kacang, 14 orang suka ketiga jenis makanan tersebut. Nah, muncul permasalahan, berapa orang yang kita mau tahu nih ya, berapa orang yang tidak suka makan semua jenis makanan yang disebutkan di atas? Ya, ada orang yang suka, otomatis biasanya akan ada orang yang tidak suka. Nah, ini di sini kita permasalahan yang muncul, kita mau mencari berapa banyak orang yang tidak suka ketiga makanan tersebut. Nah, dalam hal ini saya sajikan permasalahan tentang himpunan ini, penyelesaiannya itu pertama dengan menggunakan diagram Venn ya, karena biasanya teman-teman akan lebih mudah memahami kalau dalam bentuk gambar-gambar ya. Jadi di sini misal untuk gambar yang pertama kita buat 3 lingkaran ya. Ini orang-orang yang suka donat, orang-orang yang suka bolu, dan orang-orang yang suka kacang. Otomatis yang ada di sini berarti orangnya suka donat dan bolu. Lalu yang daerah sini orang yang suka bolu dan kacang. Lalu di sini orang yang suka kacang dan donat. Lalu yang di tengah-tengah ini adalah orang yang suka ketiganya. Lalu yang berada di luar sini adalah orang yang tidak suka semuanya. Nah, disinilah yang mau kita cari. Ya. Nah, di sini kita karena ada beberapa bagian ya. Kita misalkan ini A, bagian yang di sini A, daerah di sini B, di daerah sini C, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan mulai memasukkan angka-angka ini ke dalam huruf-huruf ini ya. Ada yang mungkin ada yang sudah diketahui, ada yang belum ya. Di sini untuk memasukkan ada urutannya dulu. Untuk memasukkan angka-angka ini ke dalam diagram Venn, teman-teman input dulu yang suka ke semuanya dulu ya, yang suka ke semuanya dulu, karena di sini ada 3 jenis, jadi yang suka ke 3 jenis. Nah, baru nanti sudah yang suka ke 3 jenis, lalu input yang suka dari kedua jenis, dari jadi B, F, D ya.
Lalu kalau sudah, baru teman-teman input yang suka sendiri, yang per jenisnya. Donat A, bolu C, kacang G gitu ya. Itu urutan kita saat mau menginputkan angka-angka ini ke dalam diagram Venn. Nah, di sini berarti kita masukkan dulu E-nya itu menjadi 14 gitu. Nah, kalau ini sudah terinput, baru kita masukkan yang suka dua jenis ya. Berarti B, D, F. Nah, di sini untuk B kita peroleh donat dan bolu di sini berdasarkan data survei ada 26. Nah, ada 26 jangan langsung masukkan di sini. Kita kurangkan dulu dengan yang 14 ya. Karena sudah terpotong dengan yang suka kesemuanya. Jadi 26 dikurangi 14 yaitu 12 ya. Lalu yang sini ya, yang suka yang F, kita cari yang suka bolu dan kacang. Bolu dan kacang itu ada 22 orang. Jadi 22 dikurangi 14, jadi di sini F-nya itu 8. Yang ini analog ya, ini analog. Lalu baru kita cari yang per jenisnya. Yang suka donat ya, kita misal mau cari yang A dulu. Yang suka donat itu ada 64 orang. Oh, berarti 64 itu kita kurangkan 12, kurangkan 14, kurangkan 14, hasilnya 24. Jadi di sini nilai A adalah 24. Maksudnya yang suka donat saja. Gitu ya, yang suka donat saja ada 24 orang. Ya. Lalu analog ya, untuk yang ini yang C maupun G analog ya. Nah, dari sini sudah kita peroleh perbagiannya. Nah, selanjutnya baru kita bisa mencari bilangan yang berada di luar ketiga lingkaran ini ya. Karena total orangnya itu ada 270 ya, dari itu 20 survei dilakukan terhadap 270 orang, jadi 270 dikurangi setiap ini ya, A, B, C, D, E, F, G ya, dikurangi yang ada di sini, dikurangi 24, 12, 60, 14, 14, 8, 22, nanti diperoleh 106. Jadi yang tidak suka ketiga makanan tersebut ada 116 orang ya. Itu cara menyelesaikan permasalahan tentang himpunan yang menggunakan diagram Venn. Jadi di sini diagram Venn ini membantu kita untuk mengilustrasikan ya banyaknya orang perbagiannya itu secara lebih rinci gitu ya. Itu untuk cara yang pertama. Untuk selanjutnya, nah di sini kita menggunakan prinsip penjumlahan atau prinsip inklusi eksklusi. Ini caranya lebih singkat dari yang diagram Venn. Ya, kita tinggal menggunakan rumus. Jadi kuncinya teman-teman harus tahu dulu rumusnya. Di video sebelumnya sudah kita pelajari tentang prinsip penjumlahan atau inklusi eksklusi ya untuk 3 himpunan, karena di sini terdapat 3 himpunan atau 3 kelompok orang. Yang pertama orang yang suka donat, kelompok kedua orang yang suka bolu, dan yang ketiga orang yang suka kacang. Nah, jadi di sini untuk prinsip inklusi eksklusinya ya itu menggunakan yang 3 himpunan, yaitu kardinalitas A union B union C sama dengan ini ya teman-teman. Ingat kembali rumusnya di sini untuk 3 himpunan ya. Kardinalitas dari masing-masing himpunan dijumlahkan semua, lalu dikurangi kardinalitas dari masing-masing yang 2 himpunan, A irisan B dulu, A irisan C dulu, baru B irisan C, atau dibalik-balik tidak apa-apa ya, yang penting semuanya tandanya dikurangi ya, baru ditambahkan dengan kardinalitas ketiga himpunan ya. Tandanya itu selang-seling, yang satu himpunan positif semua, yang 2 himpunan negatif semua, yang 3 himpunan positif semua. Nanti kalau misal ada 4 himpunan ya, sudah saya jelaskan sebelumnya, berarti jadinya minus gantian. Kalau sudah plus minus gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kita tinggal masukkan nilainya. Kardinalitas A berarti tadi ini 64 ya.
Lalu orang yang suka donat maksudnya 64. B orang yang suka bolu, orang yang suka bolu 94. Tinggal dimasukkan saja lalu dikurangi yang suka keduanya lalu ditambahkan dengan yang ketiganya, ini sama dengan 154. Nah 154 ini adalah kardinalitas dari A union B union C. Jadi belum isian yang mau kita cari gitu. Yang kita cari itu adalah selain ini gitu ya. Kan di dalam suatu himpunan ada himpunan universal ya. Ada himpunan universal. Nah, himpunan universal itu himpunan keseluruhan ya. Lalu A union B union C ini adalah yang suka yang masuk ke dalam ketiganya ya. Nah, padahal yang ditanyakan itu yang tidak masuk ketiganya, karena yang ditanyakan itu orang yang tidak suka, yang tidak suka A, B maupun C. Jadi yang di luar A union B union C. Nah, jadi di sini kita cari dulu kardinalitas A union B union C dengan menggunakan prinsip penjumlahan. Prinsip penjumlahan itu kan yang kita cari itu unionnya. Ya, prinsip inklusi eksklusi itu yang kita cari itu kardinalitas dari gabungan. Nah, jadi sampai sini belum cukup. Ya, teman-teman perlu mengurangkan dulu totalnya. Ya, 270 dikurangi 154. 154 ini adalah orang yang suka ketiga ini. Ya, jadi yang di dalam ketiga lingkaran ini. Ya, gitu ini. Jadi saat kita menggunakan rumus prinsip inklusi eksklusi maupun prinsip penjumlahan A union B union C, berarti yang kita cari itu adalah yang ini ya, yang di dalam ketiga lingkaran ini. Nah, saat kita mau mencari yang tidak suka, berarti tinggal 270 dikurangi ketiga ini. Ketiga ini tadi adalah 270 dikurangi 154. Ya, jadi ini ya jawabannya ya. Yang tidak suka ketiga jenis makanan tersebut ada sebanyak 116 orang. Jadi jawabannya sama dengan saat kita menggunakan diagram Venn. Itu ya. Oke, demikian untuk materi hari ini teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat ya. Saya mohon maaf jika ada salah dan kurang. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.